Anies itu maling. Kalau maling jangan dijadikan calon presiden, apalagi dijadikan presiden. Ntar malingnya semakin gila, semakin edan, uang rakyat dirampok bersama-sama. Bab hutang itu biasa, menghutang itu biasa, tapi kalau sudah bertahun-tahun nggak dibayar itu kurang ajar. Ya, memang belakangan ini tensi politik lagi kencang. Padahal pencapresan masih akhir tahun, tapi seperti pepatah bilang, sepandai-pandainya Anies menyimpan bangkai, pasti bakal tercium juga. Kira-kira seperti itu yang terjadi pada saat ini. Utang itu ada, bukan tidak ada, karena Anies sendiri yang membuat pengakuan utang 1, 20M, pengakuan utang 2, 30M, dan pengakuan utang 3, 42M. Jumlahnya 92M. Ternyata memang Anies gak cukup punya kredibilitas. Jangankan buat nyapres, ternyata buat jadi gubernur Jakarta waktu itu saja, dia ngemis sana sini dan akhirnya dapat pinjaman dari Sandiaga Uno. Diduga surat utang Anies Baswedan ke Sandiaga beredar di Twitter. Jumlahnya 92 miliar rupiah. Nah, dengan demikian saya mengakui total jumlah dana pinjaman 1 dan pinjaman 2 dan pinjaman 3 adalah sebesar 92 miliar. Ya. Saya mengetahui bahwa dana pinjaman 3 tersebut berasal dari pihak ketiga dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman 3 tersebut kepada pihak ketiga. Jadi Sobat Era sekalian, bisa jadi pinjaman 1 dan 2 dana sendiri oleh Sandiaga Uno 50M, dan pinjaman ketiga dia hanya menjadi perantara saja, yaitu 42M. Ya. Jadi pihak ketiganya kita tidak tahu. Sebuah surat yang diduga sebagai surat pengakuan utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno beredar di Twitter. Yang mengunggah foto surat itu adalah akun @miduki17 yang menggunakan nama John Sitorus. Surat pernyataan pengakuan utang 3, demikian tajuk surat tersebut, dibubuhi materai dan ditekan menggunakan nama Anies Rashid Baswedan. Keaslian surat tersebut belum bisa dipastikan. Metro sendiri sedang berusaha untuk memastikan otentitas surat yang ditekan pada 9 Maret 2017 tersebut. Surat itu sendiri berisi 7 butir pernyataan. Isi garis besarnya adalah pengakuan dari Anies Baswedan bahwa ia sudah 3 kali meminjam uang ke Sandiaga Uno setotal 92 miliar rupiah. Dalam pinjaman ketiga, demikian surat tersebut. Anies disebut meminjam sebesar 42 miliar rupiah. Sebelumnya ia sudah 2 kali meminjam uang ke Sandi. Pertama dengan jumlah 2 miliar rupiah dan yang kedua senilai 30 miliar rupiah. Uang tersebut akan digunakan untuk membiayai kampanye Anies dan Sandiaga dalam Pilkada Jakarta 2017 pada putaran kedua. Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa uang itu dipinjam Anies karena Aksa Mahmud atau Erwin Aksa yang disebut sebagai pihak penjamin pinjaman belum menyediakan dana kampanye seperti yang sudah dijanjikan. Surat yang belum jelas kebenarannya itu selaras dengan pengakuan Wakil Ketua Umum Golkar, yakni Erwin Aksa, dalam podcast politikus Akbar Faisal di YouTube-nya pekan lalu. Dalam tayangan YouTube itu, Erwin Aksa, yang juga keponakan Yusuf Kala, mengatakan Anies memiliki utang sebesar 50 miliar rupiah ke Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta 2017 lalu. Utang tersebut belum lunas hingga sekarang, klaim Erwin Aksa. Anies Baswedan melalui juru bicaranya, yakni Sudirman Said, mengakui adanya pinjaman itu. Tetapi Sudirman mengatakan pinjaman tersebut dianggap lunas karena pasangan Anies Sandi memenangkan Pilkada Jakarta 2017.
Mengenai soal lunas ini juga tertera dalam surat yang diunggah ke Twitter hari ini, khususnya pada poin 6 dan 7. Saya berjanji akan bertanggung jawab, akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian dana pinjaman 3 tersebut. Jika saya dan Bapak Sandiaga Uno tidak berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 dengan berkoordinasi dengan pihak peminjam. Demikian isi poin 6. Dalam hal saya dan Bapak Sandiaga S. Uno berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga S. Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3, serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara saya dan Bapak Sandiaga Uno. Demikian bunyi poin ke-7 itu.